Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia dan salam sejahtera buat sahabat-sahabat yang bisa melihat video saya kali ini. Ketemu lagi dengan saya, Fadli, pendamping lokal desa Pabian. Oke, di kesempatan kali ini kita kedatangan tamu adalah kader perubahan desa yang sekaligus sekarang menjadi Ketua BPD Desa Pabian, yang terhormat Bapak Sentot. Betul. Apa kabar Bapak Sentot? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya bisa hadir di podcast saya pada hari ini. Iya, sama-sama. Jadi sebelum masuk ke materi kita, Pak Sentot, bahwasannya yang saya ketahui dulu ketika kepala desa yang lama itu kan tidak ada perubahan yang signifikan di desa Pabian. Kemudian dilantiklah kades yang baru, yaitu Bapak Zulfikar Ali Mustaqim. Itu banyak perubahan-perubahan, itu tentunya juga peran serta dari Bapak Sentot. Jadi strategi-strategi apa yang dilakukan Bapak Sentot untuk mendorong pemerintahan desa melakukan perubahan? Yang pertama tentunya saya pribadi termasuk juga mengajak masyarakat luas khususnya di Desa Pabian untuk mendukung setelah dilantiknya kepala desa yang baru periode 2020 hingga 2026. Tentunya dengan dukungan ini tidak hanya mendukung personalnya atau mendukung kepala desanya, tapi mendukung seluruh program desa yang sudah ada. Dan alhamdulillah dukungan ini sudah mulai dirasakan oleh pemerintah desa yang datangnya dari masyarakat, sehingga seluruh program kegiatan yang ada bisa dilaksanakan secara bersama-sama oleh masyarakat, baik partisipasi penuh berupa tenaga, moral maupun pikiran. Terus jadi sekarang itu Pak Sentot ada program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan ekstrim. Jadi bagaimana menurut Bapak Sentot program ini? Menurut saya, Pemdes dapat mengetahui kebutuhan masyarakat secara keseluruhan, khususnya kebutuhan masyarakat miskin. Selain itu juga Pemdes dapat memberikan pelatihan kerja dan memberikan bantuan alat agar masyarakat miskin dapat bekerja dan menghasilkan, sehingga tidak bergantung dengan bantuan dari pemerintah secara terus-menerus. Ya. Jadi solusi yang diharapkan untuk pemerintah desa bahwasannya seperti pepatah, jangan selalu diberi umpan tapi atau diberi ikan, akan tetap diberi pancing untuk merangsang bagaimana masyarakat desa yang minim literasi tentang pertukangan atau dan yang lainnya itu juga bisa menjadi skill-skill dari masyarakat di desa Pabian juga. Betul. Terus sebagai tokoh di masyarakat tentunya Pak Sentot juga kan sedikit banyak juga melihat bahwasannya ada masyarakat miskin di desa tentunya, tapi penghasilannya tidak ada, tapi rumah-rumahnya itu bagus. Apakah itu juga masuk miskin sedangkan penghasilannya itu minim, meskipun rumahnya gedong bagus kan, tetapi penghasilannya setiap harinya itu tidak sampai 100.000 atau lain sebagainya. Menurut Pak Sentot bagaimana? Menurut saya masyarakat yang kondisinya demikian, mungkin sebelumnya dia punya usaha, punya penghasilan yang mapan, sehingga bisa meningkatkan ekonomi dia sendiri bersama keluarganya. Tapi mungkin karena Bangkrut, ada pilot situasi yang tidak memungkinkan, ya termasuk juga adanya pandemi dan lain sebagainya, sehingga usahanya semakin merosot,
bahkan sehingga tidak dapat penghasilan apapun, bahkan hanya numpang pada penghasilan orang lain atau ikut bekerja jadi pelayan dan lain sebagainya, sehingga penghasilan sudah jauh daripada penghasilan yang sebelumnya. Jadi rumah yang dia miliki dalam kondisi sekarang yang bagus itu karena hasil daripada jerih payah yang sebelumnya. Jadi tidak selamanya mungkin dia bisa bertahan ekonominya, tapi karena beberapa hal baik kondisi ekonominya dia sendiri maupun keadaan daripada situasi terutama dalam hal masalah pandemi COVID dan sebagainya. Ya. Jadi menurut Pak Sentot untuk program pemerintah pusat daerah untuk pengentasan kemiskinan ekstrim dan lain sebagainya untuk mengurangi kemiskinan itu menurut Pak Sentot sudah baik, dan langkah-langkahnya yang perlu dilakukan itu seperti apa Pak Sentot? Langkah-langkah yang lebih spesifik. Langkah-langkah yang lebih spesifik, hal yang perlu dilakukan terutama oleh pemerintah desa lah. Ya tentunya banyak hal, di antaranya adalah memberikan atau mengubah pemahaman kepada masyarakat agar tidak selalu bergantung pada bantuan pemerintah. Ya, tetapi selalu mengasah skill dia sendiri dan juga kalau perlu menambah skill-skill baru untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu sendiri, sehingga tidak tergantung kepada uluran tangan bantuan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain. Jadi dia punya inisiasi untuk bisa memanfaatkan bersama, menunjukkan bahwa dia punya kemampuan, punya keterampilan untuk bisa menghasilkan penghasilan daripada dia sendiri. Jadi mungkin hanya itu yang bisa disampaikan, dan pertanyaan-pertanyaan saya sudah habis di sini. Terima kasih Pak Sentot sudah hadir di podcast saya pada hari ini. Terima kasih dan salam berdesa, salam mengabdi desa, desa maju, Indonesia makmur. Terima kasih. Bekerja, kerja terus. Kerja.